Ya, terima kasih Anda masih di Breaking News Indonews dan kita sekarang melihat bagaimana Timnas Amin masih dalam perjalanan Galuh dan pemirsa menuju ke gedung MK. Ya, untuk Timnas Amin yang tadi melaksanakan perjalanan dari Diponegoro 10, yang artinya ada sekitar 25 menit perjalanan menuju ke Mahkamah Konstitusi. Jika sekarang ada di pukul 8.16, maka mungkin sekitar 9 menit lagi mereka akan tiba di Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan schedule ya? Sesuai dengan schedule. Dan kita lihat juga rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh kepolisian menuju ke gedung MK juga sudah ditutup. Sudah ditutup. Mengingat juga masih weekdays ya, orang juga beraktivitas sehingga jangan sampai mengganggu aktivitas warga Jakarta tentunya. Dan masyarakat yang akan melakukan perjalanan melintasi wilayah depan gedung MK juga dipersilahkan untuk mencari jalur alternatif lain karena jalanan ditutup. Pengamanan juga sudah dilakukan meskipun kita tadi melihat terpantau masih kondusif ya. Betul. Belum terlihat ada aksi massa dari kubu 01 maupun 03 ataupun bahkan 02 yang menuntut untuk MK terus mengabulkan walaupun permohonan. Sudah dihimbau ya oleh Prabowo Subianto jangan ke lokasi dari media dari rumah begitu ya. Kita juga melihat di sampingnya suasana di dalam gedung MK juga masih terpantau sepi ya Galuh. Ya, masih terpantau kondusif juga. Dan sidang ini digelar secara terbuka meskipun tidak semua pihak diundang untuk hadir dalam persidangan karena memang terbatas demi kelancaran acara juga. Namun seluruh masyarakat Indonesia ataupun masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri bisa menyaksikan tayangan ini karena sidang akan dilakukan secara terbuka. Kita akan lihat nanti apakah permohonan-permohonan dari para pemohon 1, pemohon 2, kemudian pihak terkait dan kemudian juga pihak termohon ini apakah nanti akan dikabulkan atau tidak. Kita juga akan melihat apakah nanti amicus curiae yang sudah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi akan dibacakan juga dan dipertimbangkan dalam putusan MK nantinya. Ya, karena ini disaksikan juga masyarakat diharapkan untuk menyaksikannya every detail ya. Setiap detailnya disampaikan oleh hakim, pertimbangan apa saja itu harus diperhatikan. Lihat dari segi jumlahnya ini unprecedented, belum pernah terjadi dalam sejarah MK di Indonesia. Saya pernah membuat amicus curiae berkali-kali, tapi itu di pengadilan negeri. Ya. Pernah juga di MK, tapi bukan dalam sengketa pilpres. Sengketa pilpres baru sekali ini dan saya juga terkejut, jumlahnya lebih dari 40. Dan kalau ini dibiarkan, ini bisa lebih. Yang menarik itu bukan hanya Megawati, tapi ratusan akademisi, seniman juga ratusan ya, tokoh-tokoh masyarakat dan aktivis-aktivis sosial. Nah buat saya, ini menunjukkan bahwa there is something wrong with this country. There is something wrong with this nation. Kenapa mereka betul-betul turun gunung dalam kesempatan ini. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi tidak melihat itu, menurut saya Mahkamah Konstitusi mungkin ya keliru kalau tidak melihat itu. Jadi I'm hopeful, mudah-mudahan we are being truthful to our nation. Kalau dari Mas Todung sendiri melihat dan memaknai sebenarnya sejauh ini kan sudah maraton untuk RPH-nya sendiri. Bahkan sampai dengan kemarin hari Minggu malam ini masih dijalankan RPH. Apakah dari MK sendiri, Hakim MK mengalami kesulitan begitu untuk memutus? Ya pasti Hakim MK mengalami pergulatan dalam diri mereka. Tentu juga mungkin ya mereka mengalami tekanan-tekanan ya dari luar ya, langsung atau tidak langsung. Tapi bola ada di tangan MK. Mahkamah Konstitusi akan menentukan masa depan demokrasi di Indonesia. Ini adalah apa yang saya sebut sebagai milestone, sebagai moment of truth. Moment of truth buat kita sebagai bangsa, moment of truth buat kita sebagai warga negara. Mau kemana? Seluruh rakyat akan penting bagi masa depan orang-orang biasa untuk ikut hadir dalam politik. Oke, cukup ya. Sip. Acara ini dipersembahkan oleh... Ya, baru saja tadi kita menyimak ya bagaimana proses perjalanan dari tim dari 01. Kemudian juga tadi ada sedikit pernyataan kita tadi dari Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar. Sebelumnya juga Todung Mulyo Lubis juga menyampaikan. Ya, Todung menegaskan kembali bahwa amicus curiae ini adalah terbanyak sepanjang sejarah MK. Sepanjang sejarah, betul. Dan kita akan melihat seperti apa putusan hari ini.